Halo permisa, berjumpa lagi dengan kami di One News Internasional TV One Newscom. Qatar berjanji membalas serangan udara Israel ke gedung-gedung di Doha yang diklaim menargetkan pemimpin Hamas. 4 negara Arab, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Yordania menyatakan dukungan penuh untuk Qatar. Informasi lainnya, Dewan Keamanan PBB menggelar sidang darurat pada Jumat 12 September waktu setempat atas permintaan Polandia. Sidang ini digelar menyusul serangan pesawat nirawak atau drone Rusia yang masuk ke wilayahnya. Insiden ini memicu kegelisahan baru di Eropa sekaligus menguji soliditas NATO. Selengkapnya hanya di One News Internasional. Rusia dan Belarus menggelar latihan militer gabungan ZEPET 2025 yang telah memasuki hari kedua dengan agenda latihan mencakup simulasi penggunaan senjata nuklir taktis, penerbangan jet MiG-31 dengan rudal hipersonik Kinzhal, serta uji coba sistem rudal pantai Bastion di Laut Barents. Kementerian Pertahanan Rusia dalam pernyataan resminya menyebutkan latihan ZEPET 2025 dimulai pada 12 September 2025. Sejumlah skenario disiapkan untuk meningkatkan kesiapsiagaan pasukan gabungan, termasuk simulasi penggunaan senjata nuklir non-strategis atau taktis sebagai respon terhadap ancaman eksternal. Pada hari kedua, Interfax melaporkan jet-jet MiG-31 melakukan penerbangan di atas perairan netral Laut Barents. Salah satu pesawat terlihat membawa rudal hipersonik Kinzhal dan bermanuver selama beberapa jam. Kantor berita Rusia Interfax melaporkan bahwa langkah ini dinilai para analis militer sebagai unjuk kemampuan serangan jarak jauh Moskow. Selain itu, Kementerian Pertahanan Rusia menyebut unit pertahanan pantai mengerahkan sistem Bastion dan menembakkan rudal jelajah P-800 Onyx ke target simulasi di laut. Latihan tersebut digambarkan sebagai demonstrasi kemampuan mengamankan jalur maritim dan mengendalikan wilayah di kawasan Arktik. Latihan ZEPET 2025 berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan dengan negara-negara NATO. Beberapa hari sebelumnya, Polandia menyatakan telah menembak jatuh drone yang diduga berasal dari Rusia, sebagaimana dilaporkan sejumlah media internasional. Menanggapi hal itu, Kementerian Pertahanan Rusia menegaskan latihan ZEPET 2025 bersifat defensif dan membantah tudingan Barat bahwa skenario yang dijalankan berorientasi pada serangan nuklir. Sementara itu, NATO menyatakan meningkatkan kewaspadaan dengan menggelar operasi Eastern Sentry di Eropa Timur sebagai langkah antisipatif.
Qatar berjanji membalas serangan udara Israel ke gedung-gedung di Doha yang diklaim menargetkan pemimpin Hamas. Empat negara Arab, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Yordania menyatakan dukungan penuh untuk Qatar. Bentuk pembalasan belum tentu militer, kemungkinan besar berupa langkah ekonomi seperti membekukan proyek investasi terkait Israel. Serangan Israel terjadi di distrik West Bay Lagoon Doha dengan melibatkan 15 jet tempur dan 10 bom presisi. Target serangan adalah pemimpin Hamas di Doha, termasuk Khalil Al-Hayya dan Khaled Maisal, namun korban tewas 6 orang. Sebagian besar anggota Hamas berpangkat rendah. Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani menyebut seluruh Teluk terancam dan menuduh Perdana Menteri Israel Netanyahu membawa kawasan ke dalam kekacauan. Arab Saudi menegaskan siap mendukung Qatar dengan seluruh kapabilitasnya, menekankan posisi Riyadh sebagai kekuatan terbesar di Teluk. Uni Emirat Arab yang sebelumnya menandatangani Abraham Accords kini menyebut serangan Israel sebagai pengkhianatan dan mengutamakan solidaritas Teluk. Kuwait mengutuk keras Israel, menegaskan serangan Qatar sebagai simbol perlawanan terhadap pelanggaran hukum internasional. Yordania menilai serangan Israel sebagai ancaman serius bagi stabilitas kawasan dan memberi sinyal kuat kepada Tel Aviv bahwa eskalasi tidak akan dibiarkan. Aksi besar-besaran kelompok anti-imigrasi United Kingdom memicu ketegangan dengan polisi di pusat kota London pada Sabtu, 13 September 2025. Unjuk rasa ini disebut sebagai salah satu demonstrasi sayap kanan terbesar dalam sejarah modern Inggris. Kepolisian London mencatat sekitar 110.000 orang menghadiri aksi yang dipimpin tokoh kontroversial Tommy Robinson. Mereka dipisahkan dari aksi tandingan Stand Up to Racism yang diikuti sekitar 5.000 demonstran. Polisi menyebut beberapa massa United Kingdom berusaha menembus area steril, merobohkan brigade, dan mendekati kelompok lawan.
sejumlah petugas dilaporkan mengalami serangan, sehingga aparat menambah personil dengan perlengkapan pelindung serta dukungan kuda polisi. Sementara itu, sebanyak 25 pendemo ditangkap, sedangkan 26 aparat kepolisian terluka. NATO mengumumkan latihan militer yang bertajuk Penjaga Timur untuk memperkuat pertahanan sisi timurnya. Menyusul tuduhan Polandia terhadap Rusia atas pelanggaran wilayah udara oleh pesawat nirawak pada 10 September 2025. Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte, menyatakan bahwa latihan ini bertujuan memperkuat posisi aliansi di Eropa Timur. Latihan dijadwalkan berlangsung dalam beberapa hari mendatang dengan partisipasi Denmark, Prancis, Jerman, dan Inggris. Denmark mengerahkan 2 jet tempur F-16, 1 frigat anti pesawat, Prancis 3 jet Rafale, Jerman 4 Eurofighter, dan Inggris juga siap berkontribusi dalam latihan militer tersebut. Sebelumnya, Polandia melaporkan setidaknya 19 pelanggaran wilayah udara oleh drone Rusia, dengan 4 diantaranya berhasil ditembak jatuh. Beberapa kerusakan di darat dilaporkan, namun tidak ada korban jiwa. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia menegaskan operasi drone hanya menargetkan sasaran militer di Ukraina dan tidak diarahkan ke Polandia. Mereka menambahkan jangkauan maksimum drone yang diduga melintasi perbatasan Polandia kurang dari 700 km dan menyatakan kesediaan untuk konsultasi dengan pihak Polandia. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menyatakan tuduhan provokasi terhadap Rusia oleh NATO dan Uni Eropa sering disertai tanpa bukti. Peskov menegaskan Moskow tidak pernah mengancam negara manapun dan menyalahkan NATO atas penempatan infrastruktur militernya di perbatasan Rusia yang menurutnya lebih mencerminkan konfrontasi ketimbang perdamaian. Kim Yo-jong, adik pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, memperingatkan bahwa latihan militer gabungan Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Jepang akan membawa konsekuensi negatif bagi ketiga negara sekutu. Pernyataan itu disampaikan melalui kantor berita KCNA pada Minggu 14 September, sehari sebelum sekutu memulai rangkaian latihan tahunan di sekitar semenanjung Korea.
Latihan meja Iron Mask akan digelar pada 15 hingga 19 September di markas besar pasukan Amerika Serikat Korea di Camp Humphreys, Pyeongtaek. Fokusnya adalah integrasi aset nuklir Washington dengan kemampuan konvensional Seoul. Sebagai bagian dari pedoman Nuclear Consultative Group yang lahir dari pertemuan puncak Amerika Serikat Korea Selatan pada 2023. Bersamaan dengan itu, Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Jepang juga akan menggelar latihan multi-domain Freedom Edge di perairan tenggara Pulau Jeju. Manuver ini bertujuan meningkatkan kemampuan udara, laut, dan cyber dalam menghadapi ancaman rudal serta nuklir Korea Utara. Seoul dan Washington menegaskan latihan tersebut murni bersifat defensif. Namun Pyongyang menilai manuver itu sebagai persiapan invasi. Tak hanya itu, Kim Yo Jong menegaskan unjuk kekuatan semacam ini hanya akan memperburuk ketegangan dan mengancam stabilitas kawasan. Tiga kapal milik Inisiatif Bantuan Internasional Global Sumut Flotilla berangkat dari Pelabuhan Bizerte, Tunisia pada Sabtu 13 September 2025. Membawa pasokan penting untuk Gaza sekaligus berupaya menembus blokade laut Israel. Sejumlah aktivis di kapal Marinette melambaikan tangan saat pelayaran dimulai, sementara kelompok lain mengibarkan bendera Aljazair dan Polandia. Pihak penyelenggara menyebut masih ada kapal tambahan yang akan berangkat dari Tunisia. Keterlambatan keberangkatan disebut akibat cuaca buruk dan kendala logistik. Sebelumnya, Global Sumut Flotilla melaporkan salah satu kapalnya diserang drone di pelabuhan Tunisia pada Rabu 10 September 2025. Itu merupakan serangan kedua dalam 2 hari yang oleh penyelenggara disebut sebagai upaya Israel untuk menggagalkan misi. Militer Israel belum memberikan komentar terkait tuduhan tersebut. Menurut keterangan di situs resminya, Global Sumut Flotilla merupakan armada terkoordinasi non-kekerasan yang terdiri dari kapal-kapal kecil.
dari berbagai pelabuhan di Mediterania dengan tujuan menembus blokade ilegal Israel di Gaza. Armada ini melibatkan ratusan aktivis dari lebih 40 negara, termasuk aktivis asal Swedia, Greta Thunberg, dan politisi kiri Portugal, Mariana Mortágua. A briefing and Mr. President, excellent. Such incidents happened before, but this time Dewan Keamanan PBB menggelar sidang darurat pada Jumat 12 September 2025 waktu setempat atas permintaan Polandia. Sidang ini digelar menyusul serangan pesawat nirawak atau drone Rusia yang masuk ke wilayahnya. Akibat insiden ini memicu kegelisahan baru di Eropa, sekaligus menguji soliditas NATO. Menteri Luar Negeri Polandia, Radosław Sikorski, menegaskan serangan tersebut tidak mungkin merupakan kesalahan, seperti yang disebut Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Serpihan drone ditemukan hingga 300 mil ke dalam wilayah Polandia yang merupakan anggota NATO. Insiden ini menandai pertama kalinya aliansi itu secara langsung menghadapi pesawat nirawak Rusia. Sikorski bersama Menteri Luar Negeri Ukraina dan Lituania menyebut serangan ini sebagai provokasi yang disengaja dan terkoordinasi. Namun, menurut Panglima tertinggi NATO untuk Eropa, Alexus Greinkovic menilai belum jelas apakah serangan itu dilakukan dengan sengaja atau tidak. Sementara itu, beberapa negara Eropa langsung memanggil duta besar Rusia. Menteri Luar Negeri Swedia Maria Malmer Stenergard menegaskan pelanggaran Rusia tidak dapat diterima dan merupakan ancaman bagi keamanan Eropa. Kanselir Jerman bahkan berjanji meningkatkan dukungan militer, termasuk menggandakan jumlah jet tempur dalam misi pengawasan NATO di timur Eropa. Namun, Trump hanya menulis di media sosial, "Ada apa dengan Rusia yang melanggar wilayah udara Polandia dengan drone? Ayo kita mulai," tanpa mengutuk serangan tersebut. Di sisi lain, Perdana Menteri Polandia Donald Tusk memperingatkan bahwa serangan tersebut menempatkan negaranya pada risiko perang terbesar sejak Perang Dunia II. Sebagai langkah antisipasi, Warsawa menutupi wilayah udara timur untuk penerbangan sipil hingga 9 Desember.
Polandia juga mempercepat modernisasi militer, termasuk menanti pengiriman jet tempur F-35 dari Amerika Serikat pada tahun depan. Amerika Serikat mendesak Uni Eropa dan seluruh negara yang tergabung dalam G7, yakni Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, dan Kanada, untuk mengenakan tarif tinggi terhadap Cina dan India. Hal ini sebagai pemberian sanksi lebih lanjut terhadap Rusia atas perang melawan Ukraina. Melansir Reuters, Amerika Serikat meminta sekutunya itu untuk ikut memberi sanksi terhadap negara-negara yang masih membeli minyak Rusia, yakni Cina dan India. Pasalnya, menurut negeri paman Sam itu, pembelian minyak memungkinkan Rusia memiliki pendanaan untuk terus melakukan penyerangan ke Ukraina. Dalam hal ini, para menteri keuangan dari negara-negara G7 juga sudah membahas dalam sebuah panggilan telepon pada Jumat 12 September 2025 kemarin. Terkait dengan sanksi lebih lanjut terhadap Rusia, kemungkinan tarif untuk negara-negara yang mendukungnya. Rapat ini dipimpin oleh Menteri Keuangan Kanada, Francois Philippe Champagne. Sementara itu, Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent mengatakan kepada para Menteri Keuangan selama rapat panggilan tersebut bahwa mereka harus bergabung dengan Amerika Serikat dalam mengenakan tarif pada negara-negara yang membeli minyak dari Rusia. Menyambut pernyataan bersama tersebut, Bessent dan Greer menyambut baik komitmen yang dibuat selama panggilan untuk meningkatkan tekanan sanksi dan mencoba penggunaan aset kedaulatan Rusia yang tidak dapat bergerak untuk menguntungkan pertahanan Ukraina. Sebagai informasi, Presiden Donald Trump sebelumnya telah mengenakan tarif tambahan sebesar 25% pada impor dari India untuk menekan negara itu agar tidak lagi membeli minyak mentah Rusia. Dengan tarif tambahan itu, total bea masuk atas barang-barang India menjadi 50% dan memperburuk negosiasi perdagangan antara kedua negara. Namun, Trump menahan diri untuk tidak mengenakan tarif tambahan pada impor Cina atas pembelian minyak Rusia oleh Cina. Sebab pemerintahannya sedang menjalani gencatan senjata perdagangan yang rumit dengan Beijing. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, Permisa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Internasional berikutnya. Setiap pukul 8 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.